Selamat datang teman-teman di tutorial penggunaan Apache NetBeans pada praktikum modul Fundamentals of Java Programming. Kali ini adalah halaman pertama dari Apache NetBeans. Nah, kebetulan saya memakai versi Apache NetBeans IDE 23. Jika teman-teman memiliki versi lain, yaitu misalnya versi 12, maka tampilannya akan berbeda, cuman tools-tools lainnya akan sama. Jadi dapat diikuti dengan baik. Untuk memulai suatu project, kita dapat menekan tombol di bawah ini di sini, yaitu new project, atau bunyi shortcut yaitu Ctrl Shift N, atau bisa juga di sebelah kiri, pojok kiri ada bar yang tulisan ini file. Kita bisa klik di sini dan klik new project. Nah, di sini kita dapat memilih Java with N dan projectnya kita pilih yang Java application. Lalu kita pilih next. Nah, di sini kita akan memberi nama project kita. Nah, di sini saya coba untuk memberi nama projectnya yaitu Praktikum Java. Nah, lalu kita klik finish. Nah, di sini kita telah membuat satu file project yaitu bernama Praktikum Java. Dan sebelum kita masuk ke pembuatan aplikasi, saya akan mengenalkan satu codingan simple untuk dengan bahasa Java. Nah, di sini tujuan codingannya itu adalah untuk menampilkan atau memprint ataupun membuat output berupa string teks, yaitu misal teksnya hello world gitu. Jadi kita akan melakukan codingannya seperti ini. Stems dot out dot print lalu misalnya hello world tadi ya. Di sini jangan lupa untuk diakhiri dengan titik koma. Nah, yang perlu diperhatikan adalah setiap baris codingan itu harus memiliki penulisan yang benar. Jika penulisannya salah, misalnya di sini saya buat println-nya itu pakai P-nya besar, maka akan muncul indikator error di sebelah kiri yang menunjukkan bahwa codingan pada baris tersebut itu salah. Jika tidak ada indikator error, maka bisa kita prediksi bahwa codingannya sudah benar dan kita bisa run project pada bagian atas ini. Ini ada run project atau ada shortcutnya yaitu menggunakan F6. Ketika kita klik F6, maka dia akan run project dan nah, di sini ada uh, outputnya yaitu string hello world. Nah, karena di sini kita masukkan hello world. Kalau misalnya kita di sini ganti dengan selamat datang di praktikum pemrograman komputer. Nah, kita run lagi dengan klik F6 dan akan muncul output berupa string yaitu selamat datang di praktikum pemrograman komputer. Nah, selanjutnya kita akan membangun satu form untuk digunakan dengan tujuan login dan register. Nah, kita perlu menambahkan satu file GUI form. Di sebelah kiri sini ada file, new file, dan kita pilih swing GUI forms, dan file types-nya adalah JFrame forms. Nah, apa itu GUI form? GUI form itu adalah eh, interface, itu singkatan dari graphical user interface. Jadi interface ini memiliki grafis gitu. Jadi beda dengan yang tadi kita coding ini kan adalah teks berbasisnya teks kan. Jadi dia outputnya adalah teks dan interface-nya ya teks juga. Nah,
Kalau ini dia interface itu punya tampilan Windows, punya pokoknya punya jendela gitu lah untuk seperti umumnya aplikasi lah. Nah, jadi di sini setelah kita pilih Gframe Forms, kita klik tombol next di sini dan kita bisa menambahkan satu formnya itu sesuai yang kita mau. Nah, di sini karena kita ingin membangun satu form untuk login dan nanti kita akan bangun satu form lagi untuk usernya itu bisa register, maka kita akan mulai di form loginnya dulu. Kita akan bangun di form login. Nah, kita namakan login dan projectnya pastikan sudah sesuai yang tadi kita bikin dan locationnya udah source package. Di sini kita klik finish. Nah, ini adalah GUI forms, GFrame form yang telah kita buat. Nah, di sebelah kanan ini adalah namanya palette. Palette ini adalah berisi eh, objek-objek yang bisa kita tambahkan ke GFrame form ini. Nah, objek ini butuh digunakan untuk menambahkan fungsionalitas daripada form yang kita mau bikin. Di sini misalnya ada gPanel, di sini ada label, ada button. Label ini untuk menambahkan short text string atau an image, bisa nambahkan gambar ataupun teks. Di sini bisa menambahkan button. Di sini bisa menambahkan toggle button. Toggle button tuh two step button ya, on off gitu. Dan ini checkbox, kotak centang dan lain-lain lah. Teman-teman bisa mengeksplorasi uh, tools-tools ataupun objek-objek yang ada di sini dan ini bisa diimpor uh, selain ini itu dari open source, dari di download baru diimpor ke sini. Nah, kalau misalnya yang kita mau itu nggak ada di sini. Oke, misalnya sini. Nah, jadi kita menambahkan panel. Panel itu apa? Panel itu adalah kontainer yang digunakan untuk menampung objek-objek swing control dan lain-lain di sini. Jadi, misalnya sebuah aplikasi itu biasanya nggak punya satu panel. Jadi panel itu seperti yang tadi saya bilang, dia itu untuk menampung objek-objek yang ada di satu panel. Nah, misalnya satu aplikasi ini, ini kan ada header nih. Misalnya ini header, ini kan header nih, bagian atasnya header. Terus dia ada side panelnya. Ini side panel sampai sini itu ke sini side panel. Dan di sini itu body panel. Nah, biasanya kayak gitu. Biasanya dipisah ke beberapa panel, ke beberapa side lah. Nah, di sebelah kanan ini juga ada panel nih. Jadi seperti biasanya aplikasi itu tidak memiliki satu panel. Nah, panel ini fungsi apa? Tadi kan bisa di menampung kan. Nah, ini kita bikin dua panel lah ya. Header sama bodinya saja. Oke. Nah, untuk ukuran dari cifran formnya sendiri sebenarnya bisa diatur. Kalau misalnya ini kan kecil, dia bisa diatur ke sesuai ukuran yang kita mau. Ini. Nah, di bawah palet, ini tadi palet sampai sini. Di bawah palet ini ada namanya properties. Properties ini untuk apa? Properties ini adalah di mana tempat pengaturan dari objek yang kita pilih. Ya, misalnya kita pilih panel. Nah, panel ini dia ada propertiesnya ada banyak. Ada background, background ini kita bisa mengganti warna daripada G panelnya. Di sini kita mau ganti warnanya ini pink. Nah, selain G panel dia bisa ganti uh, yang lain juga. Selain ganti background dia bisa ganti yang lain. Misalnya ada banyak di sini. Ada border, foreground, neopetnya bisa dihidupkan juga dan lain-lain. Eventnya ini juga bisa. Di sini kalau event ini adalah pengaturan ketika kita melakukan aksi daripada suatu objek itu. Nah, nah selain panel, kita perlu menambahkan judul nih, judul form. Tapi judul formnya maksudnya yang bisa terlihat gitu. Nah, ini kita menambahkan J label.
Dan kita klik dua kali untuk mengganti teksnya. Sini saya buat form login. Oke. Nah, seperti yang tadi saya bilang di properti ini kita bisa mengganti suatu pengaturan daripada si objek di sini. Di sini kalau kita pilih G-labelnya kita bisa ganti ini teksnya, fontnya bisa diganti. Misalnya saya ganti fontnya jadi bold dan 18 misalnya. Oke, login. Nah, di sini oke. Nah, selain font tadi juga banyak yang bisa kita ganti di sini. Ya, vertical text position dan lain-lain. Nah, kita perlu menambahkan satu teks lagi. Oh, beberapa teks lagi. Ini pertama itu kan di login itu kita butuh usernya itu butuh memasukkan NIM. Terus satu lagi adalah klik dua kali lagi password. Jadi dia bisa menambahkan kita butuh NIM dan passwordnya. Nah, di mana usernya itu menambahkan, maksudnya mengisi NIM dan passwordnya, kita menggunakan G-text field di sini. Text field di mana usernya itu dapat menambahkan, mengisi NIM dan passwordnya. Oke. Nah, ini kan ada tulisannya kan. Nah, jadi kita ganti dulu di sini, kita klik kanan untuk edit text, kita hapus di sini teksnya, klik enter dan jadi kosong. Jadi mereka bisa nambahkan teksnya di sini. Nah, ini kita klik Ctrl D untuk duplikat. Nah, sekarang kita udah punya tempat di mana user itu menambahkan atau menginput NIM dan passwordnya. Nah, selanjutnya kita harus punya button untuk si usernya itu mengklik loginnya di mana gitu. Jadi kita tambahkan button. Sini kita klik kanan untuk edit text, kita tulis di sini login. Nah, di sini fontnya kita buat bold untuk menjelaskan oh ini button login dan ya, oke. Sekarang kita udah punya satu desain form yang baik. Untuk memudahkan, kita harus memberi nama dari satu objek-objek ini sesuai eh, dengan yang mudah gitu, yang mudah diingat. Jadi kita klik kanan dan change variable name. Di sini kalau untuk text field biasanya kita isi dengan txt name. Kalau text field itu untuk isi name kan. Dan ini kalau text fieldnya untuk password kita change variable name kita buat txt pass enter. Dan di sini buttonnya kita klik kanan juga kita ganti namanya jadi ptn login. Oke. Nah, sekarang apa gunanya tadi kita menambahkan satu variabel name ini? Gunanya itu nanti ketika kita ngoding, kita bisa memanggilnya dengan mudah. Jadi kita dipanggil nih isinya ini dengan btn login misalnya ataupun txt name dan lain-lain. Jadi untuk memudahkan dalam pengodingan nanti. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses pembuatan database. Nah, form login ini dia butuh database untuk menampung akun-akun yang terdaftar di aplikasi ini. Nah, jadi kita akan buat database-nya. Kita akan membuat database-nya dengan menggunakan XAMPP Control Panel. Ini adalah tampilan XAMPP Control Panel. Jadi di sini kita perlu start modul Apache-nya dan ketika
indikatornya sudah menunjukkan warna hijau, kita start yang modul MySQL-nya. Selanjutnya, kita tekan button admin di sini, dan kita akan dibawa ke uh, localhost daripada PHPMyAdmin. Nah, di sini kita bisa membuat satu database baru untuk aplikasi kita. Di sini kita klik new dan kita buat nama database-nya itu misalnya DB akun mahasiswa. Nah, ini adalah nama database-nya dan kita klik create. Nah, setelah itu di dalam database ini kita punya satu tabel namanya tabel akun. Nah, nah, dan kita butuh berapa kolom? Nah, di sini kita cuma butuh 3 kolom, 2 kolom nih misalnya, name sama password. Sementara teman-teman bisa menambahkan banyak kolom lainnya sesuai informasi yang teman-teman butuhkan. Misalnya teman-teman butuh email, berarti tambah aja jadi 3, satu lagi nanti buat email. Nah, di sini kita nambahkan 2 saja, kita create. Nah, ini adalah kolom yang tercipta dari kita tadi nambahkan satu tabel. Untuk kolom pertama kita buat kolom name. Nah, tipenya di sini integer karena name itu hanya berisi angka dengan bilangan bulat. Jadi, nah terus untuk length values-nya ini adalah panjang maksimal yang bisa diisi dari user. Tuh kita buat 10 misalnya. Terus yang kedua, kolom yang kedua kita buat kolom untuk berisi password. Nah, di sini passwordnya tentunya tidak hanya dari angka kan. Jadi dia bisa huruf, bisa angka, bisa ada simbol dan lain-lain. Maka kita pilih varchar varian karakter. Untuk length value saya bisa dikosongkan ataupun bisa diisi, misalnya maksimalnya 30. Nah, lalu kita klik save di sini. Nah, sekarang kita punya satu struktur database, yaitu name dan password. Nah, ketika kita klik browse, di sini adalah tampil data name dan passwordnya, namun masih kosong kan, karena belum ada database yang kita input. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses import jar file untuk MySQL Connector. Nah, sebelumnya pastikan teman-teman sudah mendownload jar konektornya, MySQL Connector, dan kita akan melakukan importnya dengan nih. Jadi di project praktikum Java ini ada folder namanya libraries di bawah ini. Kita klik kanan di sini dan klik add jar ataupun folder. Nah, ini adalah file MySQL Connector yang perlu kita tambahkan pada libraries-nya. Nah, teman-teman kalau misalnya baru download itu biasanya ada di folder download ataupun data D download. Nah, tapi saya menyimpannya di folder aplikasi ini. Sini kita klik dan klik open. Nah, kita telah berhasil menambahkan satu folder, satu file, yaitu MySQL Connector. Fungsi MySQL Connector ini tentunya untuk menyambungkan database dengan project yang kita bikin. Nah, selanjutnya, untuk menghubungkan project ini dengan eh, satu tabel daripada si database tadi, kita perlu menambahkan satu file namanya file class. Jadi class, di sini kita klik new file, pilih yang Java dan Java class. Di sini kita pilih next dan kita beri nama misalnya configuration.
Oke, sini kita klik next. Oke. Nah, sebelumnya, oh, em, sebelumnya kita harus klik ini dulu. Nah, baru new file. Biar nanti tersimpannya itu di folder yang praktikum Java, bukan yang folder libraries. Dari sini seperti yang tadi kita pilih Java class dan kita tulis namanya config. Di di file kelas ini kita perlu menambahkan codingan untuk menghubungkan database dengan project kita. Kita akan mulai untuk menambahkan, pertama melakukan import library. Yang pertama itu adalah java.sql connection. Sini ada sql. Dan kita tutup dengan titik koma. Library yang kedua adalah java titik .sql.driver manager. Dan library ketiga itu adalah library java.sql exception. Di bawah public class config ini, sini kita beri nama sesuai nama database yang kita punya, yaitu DB akun mahasiswa. Di sini kita eh, berhasil melakukan coding untuk menghubungkan database dengan project kita. Selanjutnya kita akan melakukan coding pada form login ini, yaitu dengan melakukan codingnya itu di button login. Nah, tapi sebelum itu kita perlu menambahkan beberapa library yang dibutuhkan pada form ini. Kita klik research di sini dan kita ke paling atas di bawah praktikum Java ini. Kita akan melakukan import beberapa library, yaitu pertama itu adalah import Java. Nah, gunanya setiap library yang kita tambahkan di sini? Untuk library GOptionPen ini digunakan untuk menampilkan satu kotak dialog gitu. Jadi kotak dialog itu gunanya misalnya untuk notifikasi. Kalau misalnya database itu telah ditambahkan, misalnya akunnya itu ada akun yang ditambahkan ataupun loginnya berhasil, maka kita menambahkan kotak dialog. Jadi muncul kotak pesan lah gitu. Isinya misalnya login berhasil, tahu database telah ditambahkan, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya untuk connection, tentunya ini untuk menghubungkan database dengan dengan project yang kita punya ini. Selanjutnya, library prepare statement ini digunakan untuk menambahkan, eh, mengedit, atau menambahkan, atau menghapus database yang kita punya. Dan yang terakhir adalah database SQL exception. Ini kita gunakan untuk mendapatkan informasi kalau misalnya terjadi kesalahan pada database-nya. Nah, selanjutnya kita balik ke menu desain ini dan kita akan melakukan coding di button login ini. Kenapa? Karena ketika user eh, selesai menambahkan NIM, mengisi NIM dan mengisi password, maka dia akan menekan button login ini. Dan baru setelah dia menekan button login ini, baru ada aksi untuk mengecek, ada action untuk mengecek apakah NIM dan passwordnya sesuai. Maka di sini kita klik kiri 2 kali.
ada button login dan kita akan dibawa ke tempat di mana codingan button login. Akun di sini akun adalah nama tabel yang kita butuhkan. Nah, tentunya satu database itu bisa menampung beberapa tabel. Nah, tabel ini digunakan sesuai fungsinya masing-masing. Maksudnya tujuannya. Kalau tabel yang tadi kita buat itu adalah tabel akun. Jadi, kita butuhkan tabel akun ini di form login dan register aja. Jika teman-teman memiliki database lain untuk misalnya untuk database penyimpanan atau misalnya database stok barang, ya dia nanti kita buat eh, tabel lain, tapi di database yang sama. Config.config.db ini adalah nama kelas yang kita buat tadi. Kita memberikan nama itu sesuai ini config.db kan. Eee, saya jelaskan dulu apa isi codingannya. Jadi, ketika si usernya itu menekan tombol button login, maka program akan mencoba untuk menyocokkan di mana pada tabel akun ini kalau di mana NIM-nya itu sama ini txt name adalah text field yang diisi oleh user sama passwordnya ini juga yang diisi oleh user. Jadi kita get text ini mengambil data dari text field yang diisi oleh user. Nah, jika NIM yang diisi oleh user itu sama dengan NIM yang ada di database kita, maka dan passwordnya itu juga yang diisi sama dengan yang ada di database, maka akun tersebut telah terdaftar dan dia akan menunjukkan show message dialog. Dia akan menunjukkan kotak pesan yang berisi eh, kalimat berhasil login. Dan ini set visible ini berarti form loginnya itu akan hilang. Di sini berarti form loginnya dan new beranda. Jadi ada satu form lagi yang muncul namanya form beranda di sini. Nah, dia akan masuk ke form beranda. Kalau misalnya tadi name-nya itu nggak sama dengan yang ada di database, maka akan muncul kotak pesan berisi NIM atau password Anda salah. Ini ada dua error. Kenapa error? Karena di sini set visible ini harusnya I-nya itu huruf kecil. Dan di sini berandanya itu kenapa error? Karena kita belum buat form berandanya. Nah, namun sebenarnya codingan ini sudah benar. Selanjutnya kita akan membuat satu form beranda dengan cara seperti yang tadi, new file, di sini bisa, klik new file dan kita pilih swing GUI form juga karena kita menambahkan satu JFrame form. Nah, kita pilih ini, kita klik next dan kita buat nama formnya itu form beranda sesuai yang tadi kita mau. Ini adalah form beranda yang berhasil kita tambahkan. Di sini kita perlu tulis, bolehlah kita tambahkan cPanel, tapi satu aja nggak apa-apa. Karena ini hanya untuk menguji codingannya berjalan dengan lancar. Cpanelnya kita buat backgroundnya. Kita balik lagi ke form loginnya dan di sini udah nggak ada lagi error karena form berandanya udah ada dan harus sesuai dengan uh, huruf besar huruf kecilnya. Kalau misalnya kita buat beranda seperti ini tidak akan muncul karena nggak sesuai dengan nama formnya. Nah, di sini kita akan coba menjalankan form login ini nih. Untuk merun aplikasinya itu, tadi kalau misalnya kita klik di sini run project, dia akan merun projectnya. Namun untuk merun aplikasinya kita bisa menggunakan satu shortcutnya itu Shift F6 dan dia akan muncul form seperti ini. Nah, di sini user dapat mengisi NIM-nya 23.000 dan passwordnya itu RPS.
Nah, oke. Di sini muncul eh, message dialog kotak pesan berisi NIM atau password salah. Kenapa salah? Karena NIM yang kita isi ini nggak sesuai dengan yang ada di database. Sementara di database kita ini kan masih kosong kan NIM dan passwordnya. Nah, berarti kita perlu satu form lagi di mana user itu dapat menambahkan akunnya. Nah, jadi kita klik new file, kita pilih swing UI form lagi dan JFrame Forms dan klik next. Kita buat nama formnya register. Kita klik finish. Ini adalah form register yang kita punya. Kita tambahkan seperti yang tadi di login, tambahkan dua panel di sini. Sini saya mau ganti warna backgroundnya. Di sini kita buat satu judulnya yaitu form register. Diisi dengan form register. Ini saya mau dia bold dengan ukuran 18. Nah, di sini buat satu lagi password. Dan seperti halnya di form login, kita butuh satu text box untuk kita isi dengan usernya itu ngisi dengan NIM dan password. Di sini kita edit text, terus dan di sini juga edit text. Kita juga butuh button untuk mereka menekan setelah mengisi NIM dan passwordnya. Edit text di sini tulisannya regis. Sini fontnya saya ganti dengan bold. Nah, untuk merapikan penamaannya, kita ganti variabel name-nya jadi txt name. Sini txt password. Dan di button ini kita ganti jadi btn regis. Selanjutnya kita akan encoding pada button ini. Kita klik dua kali dan kita coding. Namun sebelumnya seperti halnya tadi pada form login, kita perlu melakukan import library yang diperlukan. Yang pertama adalah import. Nah, setelah itu kita balik ke button regis ini button regis action perform. Kita coding di sini tertutup dengan titik koma. Nama Java dan akan muncul form. Kita akan masuk ke form login.
Oke, kita telah menyelesaikan codingannya. Di sini em, ketika register ditekan, maka akan memasukkan data dari txt name itu ke tabel akun. Nah, kalau misalnya datanya itu berhasil masuk, maka dia akan muncul pesan penyimpanan data berhasil. Dan form regisnya itu akan keluar dan masuk ke form login. Kalau enggak, maka dia akan menampilkan pesan error. Nah, kita akan menguji apakah codingannya berjalan dengan lancar. Sini kita masuk ke form login dan klik Shift F6 untuk menjalankan aplikasi. Sini kita tes 123 NIM 123 dengan password 123 juga. Oke, NIM atau password salah. Nah, kita kurang menambahkan button satu lagi untuk pergi ke halaman register. Jadi kita perlu satu button lagi di halaman register ini, halaman login ini untuk ke halaman register. Kita di teks dan form. Kita klik dua kali dan kita coding di sini yaitu kalau kalau ditekan maka permin itu akan hilang dan akan ke form selanjutnya yaitu form login. Sorry, maksud saya form register. True. Oke, kita coba lagi. Ini waktu password salah karena tidak ada di database yang kita punya. Sini kita menuju form register dan menambahkan name 123 tersebut ke dalam database. Kita klik regis dan muncul kotak pesan yaitu data tersimpan. Nah, selanjutnya kita balik lagi ke form login dan kita masukkan NIM 123, password 123, klik login, maka muncul kotak pesan berhasil login dan kita masuk ke form beranda ini. Kita telah berhasil membangun 3 form, yaitu form login, register, dan form beranda dengan hanya menggunakan objek panel, button, label, dan text field. Untuk selanjutnya teman-teman bisa bereksplorasi dengan objek-objek yang ada di Apache NetBeans ini ataupun bisa mengimpor dari luar. Nah, digunakannya objek-objek itu tentunya dapat menambah nilai fungsionalitas dan estetika dari aplikasi teman-teman. Baik, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat kalkulator sederhana menggunakan bahasa pemrograman Java. Jadi di sini saya sudah membuat form awal dari Java. Langkah awal yang akan kita lakukan ialah mendesain dari kalkulator. Kita akan memasukkan label yang kita inginkan.
Selanjutnya, kita akan membuat text field, yang dimana nantinya text field ini bertujuan sebagai tempat untuk kita memasukkan angka. Lalu kita masukkan text field yang ketiga. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan button. Button inilah nanti yang akan mengoperasikan dari kalkulator kita. Di sini kita akan menambahkan button penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke, jadi cara kerja dari kalkulator ini sendiri itu nantinya adalah kita akan memasukkan angka 1 dan angka 2 pada text field pertama dan kedua. Setelah itu kita akan melakukan operasi sesuai button yang kita pilih. Maka hasilnya akan ditampilkan pada text field yang ketiga atau pada bagian result. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengkodingan pada button-button tersebut agar button tersebut dapat berfungsi. Caranya itu ialah dengan cara mengklik kanan pada button yang akan kita lakukan pengkodingan, events, action, action perform. Oke, jadi pada bagian inilah nantinya kita akan melakukan pengkodingan pada button penjumlahan.
Oke, di sini kita sudah selesai melakukan pengkodingan pada button penjumlahan. Nah, jadi cara untuk mengujinya ialah dengan cara mengklik kanan, lalu klik Run File. Oke, misal kita di sini masukkan angkanya 12 tambah 12, maka hasilnya akan ditampilkan pada bagian result. Tapi dapat kita lihat bahwa bagian result ini itu masih dapat kita edit. Nah, bagaimana caranya agar text field pada bagian result ini tidak dapat kita ubah? Ialah pada bagian desain, pada bagian text field, dan di bagian properties, kita hilangkan checklist pada bagian editable. Oke, maka setelah kita run aplikasinya, di sini kita tidak dapat lagi mengubah hasil dari penjumlahannya atau angka pada bagian text field result. Oke, kita sudah selesai melakukan pengkodingan pada bagian button penjumlahan. Selanjutnya, kita akan melakukan pengkodingan pada button yang lainnya. Selanjutnya ialah pada button pengurangan. Itulah dengan cara mengklik Events, Action, dan Action Perform. Oke, jadi cara cepat dalam melakukan pengkodingannya ialah dengan cara melakukan copy paste daripada codingan yang sebelumnya telah kita buat, yaitu codingan pada penjumlahan. Nah, jadi dalam hal ini yang perlu kita ubah itu ialah variabel penjumlahan, itu kita ganti menjadi pengurangan. Oke. Jadi kita akan tes di kanan run file. Oke, maka untuk button pengurangan itu sudah dapat berfungsi dengan baik. Selanjutnya, kita akan melakukan hal yang sama ke button pembagian dan perkalian. Caranya sama, kita hanya akan mengubah tanda minus menjadi bentuk perkalian. Nah, dalam hal ini, bentuk perkalian itu ditandai dengan lambang bintang. Begitu juga pada pembagian. Nah, untuk pembagian itu sendiri itu dilambangkan dengan garis miring. Oke, di sini kita sudah selesai melakukan pengkodingan pada setiap button yang telah kita buat. Maka kita akan coba untuk mengetes apakah aplikasi dari kalkulator itu sendiri dapat berfungsi dengan baik. Nah, dapat kita lihat bahwasannya ketika angka 1 dibagi dengan angka 2, maka hasilnya akan berbentuk bilangan bulat. Di mana sebenarnya secara matematis hasil tersebut tidaklah benar. Karena kalau kita lihat bahwasannya 10 dibagi 4 itu harusnya hasilnya sama dengan 2,5. Nah, kenapa hal demikian bisa terjadi? Karena tadinya kita memasukkan tipe data integer. Nah, bagaimana caranya agar nantinya hasilnya itu sesuai secara matematis?
kita akan mengubah tipe data integer menjadi tipe data float. Oke, di sini kita sudah mengubah integer menjadi float. Maka kita akan run file. Oke, jadi di sini saya memasukkan angka 10 pada nomor 1 dan angka 4 pada nomor 2, di mana secara matematis hasilnya akan diperoleh 2,5 jika kita membagi angka tersebut. Nah, di sini kita akan lihat apakah hasilnya 2,5. Oke, jadi dapat kita lihat bahwa hasilnya itu adalah 2,5. Sehingga dapat disimpulkan bahwa aplikasi dari kalkulator ini sendiri itu sudah berfungsi dengan baik. Baik, di video kali ini saya akan membawakan tutorial bagaimana caranya kita akan membuat Command Line Interface atau CLI pada aplikasi kalkulator sederhana yang telah kita buat. Nah, jadi CLI itu apa sih? CLI itu berfungsi untuk menunjukkan langkah-langkah atau cara kerja dari aplikasi yang telah kita buat. Jadi dalam hal ini, CLI akan berfungsi untuk menunjukkan langkah-langkah dari aplikasi kalkulator sederhana yang telah kita buat, yang dimana outputnya itu nantinya akan ditampilkan pada bagian output. Oke, jadi langsung saja. Cara untuk membuat CLI itu cukup sederhana. Jadi kita masuk ke bagian action. Jadi caranya sama seperti sebelumnya, kita klik button event, action, dan action perform. Oke, jadi di bagian inilah nantinya kita akan memasukkan codingan untuk menampilkan CLI itu sendiri. Jadi kita cukup mengetik system out print in Nah, di sini kita akan memasukkan hal yang ingin kita nantinya keluarkan. Jadi di sini nomor 1, number 1 sama dengan nomor 1. Oke, selanjutnya kita akan mengetes kanan run file. Oke, jadi dapat kita lihat pada bagian output itu terdapat teks nomor 1 sama dengan 2. Itu karena pada bagian nomor 1 itu kita masukkan angka nomor 2. Oke, selanjutnya kita akan melakukan cara yang sama agar menunjukkan langkah-langkah cara kerja dari kalkulator itu sendiri.
Oke, di sini saya sudah selesai membuat codingan untuk CLI-nya. Maka kita akan mengetesnya. Oke, jadi di sini dapat kita lihat untuk CLI-nya itu sendiri itu sudah keluar di bagian output, yang dimana tadinya saya memasukkan angka nomor 1 itu angka 2, nomor 2 angka 3, dan action itu plus, maka hasilnya itu sama dengan 5. Oke, jadi kita lakukan hal yang sama pada setiap button. Kita cukup copy paste saja. Dan akan mengganti connection yes. Oke, jadi di sini kita sudah selesai melakukan pengkodingan CLI pada setiap button yang ada. Maka kita akan mengetes. Oke, sini output dari CLI sudah keluar di bagian output. Tapi dapat kita lihat bahwasanya outputnya itu masih belum terlalu rapi. Maka oleh sebab itu kita akan memasukkan pembatas. Jadi caranya itu ialah system out. Oke, kita sudah selesai membuat pembatasnya, maka kita akan mengetes kembali. Oke, jadi dapat kita lihat untuk outputnya itu lebih rapi dengan adanya pembatas. Oke, jadi cukup sekian tutorial cara membuat CLI dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Baik, di video kali ini saya akan membawakan tutorial bagaimana caranya kita akan membuat command line interface atau CLI pada aplikasi kalkulator sederhana yang telah kita buat. Nah, jadi CLI itu apa sih? CLI itu berfungsi untuk menunjukkan langkah-langkah atau cara kerja dari aplikasi yang telah kita buat. Jadi dalam hal ini, CLI akan berfungsi untuk menunjukkan langkah-langkah dari aplikasi kalkulator sederhana yang telah kita buat. Yang dimana outputnya itu nantinya akan ditampilkan pada bagian output.
Oke, jadi langsung saja. Cara untuk membuat CLI itu cukup sederhana. Jadi kita masuk ke bagian action. Jadi caranya sama seperti sebelumnya, kita klik button event, action, dan action perform. Oke, jadi di bagian inilah nantinya kita akan memasukkan codingan untuk menampilkan CLI itu sendiri. Jadi kita cukup mengetik system out print in. Nah, di sini kita akan memasukkan hal yang ingin kita nantinya keluarkan. Jadi di sini nomor 1, number 1 sama dengan nomor 1. Oke, selanjutnya kita akan mengetes kanan run file. Oke, jadi dapat kita lihat pada bagian output itu terdapat teks nomor 1 sama dengan 2. Itu karena pada bagian nomor 1 itu kita masukkan angka nomor 2. Oke, selanjutnya kita akan melakukan cara yang sama agar menunjukkan langkah-langkah cara kerja dari kalkulator itu sendiri. Oke, di sini saya sudah selesai membuat codingan untuk CLI-nya. Maka kita akan mengetesnya.
Oke, jadi di sini dapat kita lihat untuk CLI-nya itu sendiri itu sudah keluar di bagian output, yang dimana tadinya saya memasukkan angka nomor satu itu angka 2, nomor 2 angka 3, dan action itu plus, maka hasilnya itu sama dengan 5. Oke, jadi kita lakukan hal yang sama pada setiap button. Kita cukup copy paste saja. Dan akan mengganti connection as Oke, jadi di sini kita sudah selesai melakukan pengkodingan CLI pada setiap button yang ada. Maka kita akan mengetes. Oke, sini output dari CLI sudah keluar di bagian output. Tapi dapat kita lihat bahwasanya outputnya itu masih belum terlalu rapi. Maka oleh sebab itu kita akan memasukkan pembatas. Jadi caranya itu ialah sistem out. Oke, kita sudah selesai membuat pembatasnya, maka kita akan mengetes kembali. Oke, jadi dapat kita lihat untuk outputnya itu lebih rapi dengan adanya pembatas. Oke, jadi cukup sekian tutorial cara membuat CLI dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Terima kasih.